Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kita akan mempraktekkan tentang analisis statistik deskriptif. Nanti ada beberapa bagian yang akan kita praktekkan. Yang pertama adalah entry data di SPSS, kemudian nanti kita akan mempraktekkan fungsi dari transform, kemudian nanti dilanjutkan perintah-perintah pada analisis statistik deskriptif yang di antaranya adalah frekuensi, kemudian nanti deskripsi, kemudian jelajahi, dan cross-tab nanti yang akan kita praktekkan. Kita langsung saja buka terlebih dahulu menu di dalam SPSS-nya. Seperti yang telah kalian lihat pada layar screen ini, pada menu ini di SPSS terdiri dari dua screen, nanti ada screen variable view dan data view. Sebelum kalian memasukkan datanya, nanti kalian harus mendeskripsikan terlebih dahulu variabel-variabel pada data yang akan dianalisis. Nah, kita contohkan sesuai dengan materi pada minggu yang kedua, pada slide yang sudah kalian download. Ada sebuah data, sekumpulan data mahasiswa, nilai mahasiswa untuk praktikum statistik dan probabilitas. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu. Variabel yang pertama adalah name, kemudian variabel yang kedua adalah usia, kemudian variabel yang ketiga adalah JK, jenis kelamin, kemudian ada nilai tugas, kemudian ada latihan, kemudian ada responsif. Oke, selanjutnya kita atur terlebih dahulu. Untuk desimalnya kita nolkan. Kemudian untuk bagian nama, karena dia berupa teks, kita ubah tipenya ke string. Oke. Kemudian usia itu masuk ke nominal. Jenis kelamin juga sama. Kalau sudah kita mendeskripsikan di dalam tab variable view, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data di data view-nya. Nah, ini khusus untuk yang variabel nomor 3, JK, jenis kelamin, ini bisa kita berikan keterangan lebih detailnya pada kolom label. Misalkan saja saya berikan keterangan jenis kelamin. Kemudian supaya nanti mempermudah kita menginputkan datanya, jadi tidak perlu menuliskan satu persatu laki-laki atau perempuan. Bayangkan kalau misalkan datanya itu ratusan, nah, tentunya kan tidak efisien. Kita bisa memanfaatkan kolom value ini untuk memberikan nilai pada data jenis kelamin. Kita klik, di sini ada button titik-titik ini, kita klik saja, kemudian akan muncul kotak dialog value label. Silakan nanti kalian memasukkan value-nya, misalkan saja value 1, saya labeli dia laki-laki. Kemudian kalian klik add di sini. Setelah itu value 2, kalian labeli perempuan. Kemudian klik add di sini. Setelah semua selesai proses pelabelan, selanjutnya adalah kalian klik button OK. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk data view-nya, diklik saja, kemudian kita masukkan data kita. Ada 10 data, misalkan di sini, dengan tentang usia yang berbeda-beda.
Kemudian untuk jenis kelamin, nah ini kita masukkan laki-laki. Ini kita klik aja nanti. Nah ini. Jadi secara otomatis bisa seperti ini, bisa menggunakan ini, atau kita langsung memasukkan angka atau nilai value tadi yang sudah kita labeli sebagai jenis kelamin. Nah, caranya adalah kalian nonaktifkan ini terlebih dahulu. Yang ada pada bagian menu bar di SPSS-nya, namanya adalah value label. Silakan kalian klik saja. Kemudian akan pada kolom JK ini akan berubah menjadi angka. 1 misalkan kalau perempuan, 2, 1, kemudian Oke, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mengisikan tugasnya. Isikan tugasnya, oke, saya ambil datanya. Oke, saya kopikan lewat data yang ada pada slide-nya. Oke, kalau sudah seluruh data sudah dimasukkan ke dalam data view, langkah berikutnya adalah kita akan mempraktekkan fungsi dari transform. Caranya adalah silakan kalian masuk ke menu bar, kemudian di dalam menu bar itu ada transform, menu transform. Ini kalian klik saja, kemudian kalian pilih compute variable. Oke, kalau sudah muncul kotak seperti ini, silakan nanti kalian tuliskan nama variabelnya. Variabel yang digunakan untuk menampung penjumlahan dari keseluruhan nilainya. Total nilai misalkan namanya. Yang mau kita masukkan rumusnya. Oke. Kalau sudah, kita oke saja. Kemudian kita akan kembali ke layar data view-nya. Nah, di dalam data view-nya ini sudah ter-create secara otomatis variabel total nilai atau penjumlahan dari 3 nilai yang ada ini. Desimalnya kita tambahkan saja. Oke. Fungsi transform sudah kita praktekkan. Berikutnya kita masuk ke perintah-perintah pada analisis statistik deskriptif. Yang pertama yang akan kita praktekkan adalah frekuensi di sini. Nah, frekuensi itu tujuannya untuk apa? Nanti digunakan untuk memperoleh jumlah pada nilai-nilai sebuah variabel tunggal. Kita langsung saja nanti untuk frekuensi ini kita bisa akses di menu analis. Menu analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Akan muncul kotak dialog seperti yang kalian lihat pada layar di sini. Kemudian nanti silahkan kalian masukkan jenis variabel JK, jenis kelamin, ke form variabel. Ini caranya diklik, kemudian klik button yang bersimbol panah ini. Diklik saja, pindahkan ke kolom variabel. Kemudian tentang display frekuensi tabelnya. Kemudian langkah berikutnya apabila nanti kalian menghendaki representasi datanya ini berupa gambar yang dimaksud adalah grafik, kalian bisa menggunakan fitur ini. Kalian klik menu chart,
Kemudian ada beberapa tipe chart di sini, silakan disesuaikan dengan data yang kalian punya. Nah, pada studi kasus kita kali ini kita gunakan per chart. Kemudian pada kolom chart value-nya, kalian aktifkan yang persentase. Oke, kalau sudah silakan kalian continue, kemudian kalian oke. Nah, hasilnya bisa kalian lihat pada bagian output. Nah, ini dalam output di SPSS-nya ada 3 keluaran di sini. Yang pertama adalah tabel statistik, kemudian yang kedua adalah tabel jenis kelamin, kemudian yang ketiga adalah grafik. Visualisasi data kita dalam bentuk grafik. Nah, pada data ini kita lihat di sini hasilnya pada gambar atau tabel yang saya tunjuk dengan pointer ini terlihat bahwa hasil analisis di SPS-nya N di sini validnya adalah 10, jadi menunjukkan jumlah respondennya itu 10. Kemudian untuk N missing-nya 1, missing di sini artinya ada data yang hilang. Tadi sengaja pada data yang ke-11 tidak saya inputkan nilainya, sehingga di sini missing, datanya hilang, tidak ada. Kemudian pada tabel yang kedua jenis kelamin di sini kalian bisa melihat ukuran data frekuensinya masing-masing jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian dengan prosentasenya itu bisa kalian lihat di sini. Kemudian ada tampilan yang berikutnya itu adalah tampilan grafik di sini. Nah, pada grafik ini kalian bisa melihat sebaran data baik di laki-laki ataupun di perempuan sesuai dengan jumlah prosentase dari data yang kita masukkan tadi di awal. Seperti itu. Itu untuk frekuensi. Nah, setelah ini kita akan mempraktekkan bagian yang kedua di dalam analisis statistik deskriptif, yaitu deskriptif. Kita masih menggunakan menu analis. Silakan kalian klik di sini, kemudian kalian pilih deskriptif statistik, kemudian kalian pilih deskriptif. Nanti akan muncul kotak dialog seperti yang kalian lihat di layar kalian masing-masing. Nah, pada kotak dialog ini kita akan masukkan beberapa data nanti. Data yang akan kalian masukkan adalah variabel yang akan kalian analisis di sini. Variabel apa saja yang akan dianalisis, kalian masukkan ke kolom variabel di sini. Kita pindahkan. Kemudian langkah berikutnya adalah silakan kalian klik option di sini. Ketika kalian mengklik option akan muncul kotak dialog deskriptif seperti ini. Nah, silakan kalian centang checklist pada bagian yang kalian butuhkan untuk menganalisis deskriptifnya. Misalkan di sini saya checklist main, kemudian standar deviasi, kemudian minimum, maksimum, kemudian untuk distribusinya saya gunakan kurtosis dan squamous. Kemudian untuk display ordernya kita gunakan variabel list. Kalau sudah semuanya dicentang sesuai dengan kebutuhan, langkah berikutnya adalah continue. Nah, ketika kalian sudah mengklik continue, berikutnya adalah silakan klik button OK-nya. Klik button OK-nya. Nah, pada bagian output nanti akan terlihat hasilnya seperti ini tabelnya, tabel deskriptif statistik. Nah, di dalam tabel ini terlihat beberapa data, perhitungan data,
bermacam-macam sesuai dengan fungsi yang sudah kita checklist tadi. Ada data minimumnya, maksimumnya, rata-rata, kemudian ada standar deviasinya, kemudian ada squeness, ada kurtosis, distribusi ya, squeness yang dimaksud itu adalah ukuran kesimetrisan histogram. Kalau kurtosis itu ukuran runcingnya atau datarnya histogram. Jadi idealnya itu nilai squeness dan kurtosis kalau dikatakan dia terdistribusi normal itu adalah 0. Itu kalau di dalam analisis statistik deskriptif. Kemudian nilai squeness itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, maka distribusi datanya itu miring ke kiri dari distribusi normalnya. Tapi kalau squeness-nya itu dikatakan negatif, maka kebalikannya distribusi dia akan miring ke kanan dari distribusi normalnya. Itu. Nah, sama juga dengan kurtosis. Kurtosis itu juga ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif itu ciri-cirinya adalah meruncing nanti bentuk bentuk grafik histogramnya. Nah, kalau yang negatif itu melandai. Bentuk grafiknya nanti melandai. Nah, itu untuk yang kurtosis dan squeness. Nah, kalau kita lihat pada tabel deskriptif ini, nilai variabel usia ini memiliki squeness negatif dan kurtosis positif. Nah, ini kalian bisa melihat ya, squeness-nya negatif, kurtosisnya positif. Dalam artian kalau kurtosisnya positif, berarti model grafiknya itu adalah meruncing. Nah, tentu kan ini butuh pembuktian. Benar nggak sih? Tadi kalau menurut data dalam tabel ini, dikatakan kurtosisnya itu positif. Kalau positif berarti grafiknya kan mestinya harus meruncing. Nah, kalau kita ingin membuktikan, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Saya kembali ke data view-nya ya. Saya kembali ke data view-nya, kemudian caranya adalah silakan nanti kalian pilih menu graph ini, kemudian di dalam menu graph itu ada histogram nanti. Nah, ini pilih histogram, kemudian nanti di bagian variabel silakan untuk yang usia dimasukkan. Masukkan ke kolom variabel. Kemudian centang untuk display normal kurvanya. Setelah sudah ini kalian lakukan, selanjutnya kalian oke saja. Kemudian kita akan melihat hasil pembuktian dari pernyataan pada tabel deskriptif tadi, yang mengatakan bahwa kurtosisnya itu adalah positif. Nah, di sini kalian bisa melihat, nah ini landai ya, ini meruncing ya. Saya ralat, ini meruncing. Gambar ini menunjukkan bahwa histogram untuk variabel usia itu memiliki distribusi miring ke kiri dari distribusi normalnya. Artinya nilai squeness-nya tadi adalah negatif. Dan meruncing, ini meruncing di sini, meruncing. Nah, meruncing di sini karena nilai kurtosisnya tadi pada tabel deskriptifnya tadi positif. Nah, di sini kita sebenarnya dari graph ini, dari histogram ini, kita bisa menyatakan normal karena menyerupai bentuk lonceng, tetapi agak serong sedikit. Tapi kan mungkin orang lain menyatakan tidak normal karena jauh dari bentuk lonceng misalkan, karena persepsi setiap orang berbeda-beda ketika melihat
diagram atau gambar ini ya. Jadi sulit, kalau nanti sulit mengambil keputusannya, kalian bisa menggunakan nanti uji normalitas, salah satunya menggunakan Kolmogorov-Smirnov nanti. Nah, nanti akan kita praktekkan pada pertemuan yang ketiga nanti. Pakai uji Kolmogorov itu juga bisa untuk menyatakan bahwa kondisi datanya ini adalah terdistribusi normal. Tapi untuk cara yang lain kita bisa menggunakan graf ini dengan melihat nilai squamous dan kurtosisnya tadi. Seperti itu untuk praktek yang deskriptif. Saya lanjutkan untuk perintah berikutnya, yaitu explore atau jelajahi ya. Fungsinya apa sih kita mempraktekkan explore ini? Explore ini digunakan apabila kita ingin membandingkan antara dua atau lebih kelompok dalam satu variabel. Contoh, kalau kita lihat di studi kasus kita ini, berarti kita ingin menggunakan jenis kelamin itu sebagai variabel independen yang mendefinisikan kelompok antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian kita ingin membandingkan ini dengan variabel lain. Apa yang dibandingkan? Misalkan usia. Kita pengen lihat persebaran usia pada masing-masing kelompok di laki-laki dan di perempuan. Ini kita bisa menggunakan perintah explore atau jelajahi. Kita langsung saja praktekkan. Masih ke menu analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Akan muncul seperti ini, silakan untuk variabel jenis kelamin kita masukkan ke faktor listnya. Kemudian yang kita bandingkan itu dengan variabel usia tadi kita masukkan ke dependent listnya. Jangan sampai terbalik. Kalau sudah dimasukkan, kemudian ini displaynya kita pilih statistik saja karena tidak perlu menggunakan grafik box plot. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Kita tunggu outputnya, hasilnya. Nah, pada output di SPSS-nya nanti akan terdapat dua tabel di sini. Tabel yang pertama adalah case processing summary dan yang kedua adalah deskriptif. Pada bagian deskriptif ini kita melihat perbandingan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan usia di sini. Rata-ratanya iya, kemudian nilai tengahnya, kemudian standar deviasinya, kemudian data minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Itu fungsi dari explore atau jelajahi. Kemudian selanjutnya nanti di bagian terakhir kita akan mempraktekkan cross-step. Cross-step ini tujuannya digunakan untuk memperoleh jumlah pada nilai-nilai lebih dari satu variabel. Jadi kalau kita pakai cross-step, kita bisa melihat dengan detail setiap nilai-nilai pada masing-masing variabel. Jadi misalkan seperti tadi variabel usia pada jenis kelamin perempuan. Kita bisa lihat lebih detailnya untuk yang usia 20 itu ada berapa, usia 21 itu ada berapa. Nah, itu fungsi salah satu fungsi dari cross-step. Kita langsung praktek saja. Kita masuk ke data view di SPSS-nya, kemudian klik analis, masuk ke deskriptif statistik, kemudian pilih cross-step. Nah, bagian cross-step ini untuk kolom row silakan diisikan jenis kelamin. Kemudian untuk kolom silakan diisikan variabel usia. Kemudian centang pada bagian display cluster-nya. Oke, display cluster ini maksudnya untuk menampilkan chart bar dari output-nya nanti. Kemudian kalau sudah kita oke saja,
kita lihat pada output di SPSS-nya. Nah, ini tabel cross tab-nya terlihat sebaran masing-masing nilai secara detail di satu variabel yaitu usia berdasarkan jenis kelamin di sini. Kita bisa lihat secara detailnya di sini. Sudah dikelompokkan masing-masing nilainya. Kemudian di bar chart-nya juga kita juga bisa membaca datanya bahwa ternyata dari data analisis yang sudah kita masukkan tadi, untuk yang laki-laki itu didominasi umur 21 di sini. Kemudian untuk perempuan itu ternyata didominasi umur 19 dan 22. Ini kita akan lebih mudah untuk membaca datanya. Nah, itu fungsi dari statistik deskriptif ya. Jadi kesimpulan praktek kita pada pertemuan yang kedua ini adalah di statistik deskriptif memberikan informasi kepada kita inti dari kumpulan data. Kumpulan data yang seperti apa ya? Ukuran-ukuran pemusatan data. Antara lain nilai rata-rata min, kemudian median, kemudian kita bisa melihat ukuran penyebaran seperti range, interkuartil, kemudian standar deviasi, kemudian ada variance, kemudian ada minimum, maksimum. Kita bisa melihat ukuran kurtosis, bisa melihat ukuran squamous, kemudian kita juga bisa melihat representasi data itu secara dalam bentuk gambar, grafik. Kemudian kita bisa melihat tabel, kemudian kita dari tabel dan diagram dan grafik yang mungkin kalian pernah menemukan di majalah atau koran-koran, itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan statistik deskriptif. Seperti itu praktek kita hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.